Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Halo Healthizen, selamat datang di Talk Sehat RSUD Dr. Kiai Idham Holid Ciawi. Pada hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu campak. Saya mengingatkan, tonton terus Talk Sehat ini sampai akhir dan jangan lupa ikuti terus sosial media promosi kesehatan RSUD Dr. Kiai Idham Holid. Yuk kita kenali lebih jauh agar bisa mencegah dan menangani dengan tepat. Bersama saya moderator hari ini, Andes Novi Ismawati STRKEP, ditemani narasumber kita Ibu Suemi Kuati sebagai bidan di klinik anak RSUD Dr. Kiai Haji Idham Holid Ciawi yang sering kita sapa Ibu Emi. Iya, Oke, apa kabar Ibu? alhamdulillah baik Teh Novi. Oke, Ya, namanya sebutkan dong juga pengalaman Ibu selama di sini, sebelumnya tuh di mana? Sebelum, ke Poli Anak. baik Teh Novi, terima kasih atas Ya. waktunya. Saya, bekerja di Rumah Sakit Ciawi ini ya, sekarang sudah diganti dengan Rumah Sakit Hidam Halik. Iya betul. Selama ini saya, dari pertama masuk di Rumah Sakit Ciawi ini, saya bertugas di ruang kebidanan ya, dari tahun 1993 sampai 2025 ya, saya, bertugas di ruang kebidanan. Wow, ternyata lama sekali ya Bu Iya, ya di cukup sini ya Bu ya. lama, Tuh ya. senior kita banget ini. Iya, mungkin gitu ya. Kemudian saya, kemudian pindah tetap aja masih di ruang kebidanan ya, kita mempunyai itu namanya ruang IMN. Oh iya Nah, IMN, IMN itu oke, mencakup Ponek, PK, Cempaka ya, ruang anak, betul. sama ruang bersalin, ruang NIPAS. Oke. Oke, pada Talk Sehat kita akan membahas nih Bu ya, mengenai salah satu penyakit yang sering pada anak-anak Bu, yang lagi happening nih Bu, yaitu campak. Ibu sebenarnya campak itu penyakit seperti apa sih Bu? Sebenarnya ini ya Tenopi, penyakit campak ini, Ya. sebenarnya kita sudah tidak asing lagi kita mendengarnya ya, karena dari sudah tahun zaman dulu juga namanya penyakit campak ini sudah ada, ya, Oh iya. heeh. Jadi memang campak ini, dan dari tahun 2022 itu sampai sekarang, kasus campak itu di Indonesia itu masih cukup tinggi. Oh cukup tinggi Bu. Iya. Cara penularannya kayak gimana Bu? eee Apa dia bisa menular apa enggak Bu? Bisa menularnya. Kenapa? Campak ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Wah. Dan penyakit ini sangat mudah menular, terutama pada anak-anak, dan penularannya itu, bisa melalui udara. Misalnya saat penderita itu, batuk dan bersin-bersin. Oh jadi, kita tuh deket dalam satu ruangan nih Bu, kalau misalnya ada yang terkena campak terus dia tiba-tiba bersin tuh bisa otomatis kena? Pasti bisa. Apa tergantung imun tubuh kita? Bisa tergantung imun, karena itu penularannya itu Oh. secara droplet ya. Oke 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 oke. Apa saja sih Bu tanda-tanda anak yang terkena campak agar kita bisa lebih waspada nih? Apa sih Bu nih tanda-tandanya? Apakah dia kayak gimana sih Bu? Kalau untuk tanda-tandanya itu biasanya diawali dengan adanya demam tinggi, Iya. suhu itu sampai 40 derajat Celcius, Oh, ya dan ya ya. kemudian ada batuk, ada pilek, dan Oh, juga, biasanya mata itu tampak merah dan merah. disertai ada keluaran apa ya, Biru bukan? apa, air Oh, mata. air mata. Iya Kemudian iya iya. untuk 2 sampai 4 hari, itu biasanya timbul bercak-bercak merah. Mulai dari awalnya bisa dilihat dari kepala, kemudian ke wajah, dan juga biasanya kita lihat juga di belakang telinga. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ke Oh. seluruh tubuh itu biasanya itu bercak-bercak itu bercak merah ya, dan ada ruam-ruam. Terus, ada bintik-bintik kecil itu, tapi, seperti ada tonjolan kecil-kecil, Oh, iya iya. tapi itu tidak berisi air, cairan gitu, tidak seperti dengan campak. Kayak ruam aja gitu ya, Bu, ya? Tidak seperti dengan, apa namanya, cacar, Cacar, ya betul cacar. betul. Berarti kita harus waspada ya, Bu, ya? Soalnya tanda gejalanya tuh kayak kayak orang biasa aja, kayak misalnya sakit biasa gitu, kayak flu, batuk. Ternyata hari ketiga itu ada keluar bintik-bintik, Iya, 2 ruam. sampai 4 2 hari. sampai oke oke Mhm. oke. Berarti orang tua harus waspada nih, healthizen. Kalau ada anak, demam disertai ruam ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Sebenarnya apa sih, Bu, yang membuat campak ini berbahaya? Kalau penyakit, campak ini memang sangat berbahaya, bahkan bisa, menimbulkan kematian juga ya, kalau tidak ditangani dengan baik.
karena komplikasinya itu berupa biasanya ada diare. Kalau diare itu kan, anak-anak itu biasanya dia buang air terus ya, dari buang air terus itu kan bisa mengakibatkan Dehidrasi, dehidrasi. oke. Jadi dari dehidrasi itu kan kita yang namanya itu kan kita ada badan Iya iya lemes segala lemes, rupa. nggak ada tenaga. Kemudian juga bisa nanti komplikasi itu biasanya bisa ke, bagian infeksi telinga. Oh, Iya jadi dari ke mana-mana ya, Bu, ya? iya, jadi kalau telinga itu jadi nanti kan ada gangguan dari, pendengarannya Iya ya, iya iya iya, mhm. mhm. Terus ada juga, dari bisa menjadi apa tuh namanya, radang paru-paru. Oh jadi Iya, radang radang paru-paru, paru-paru mhm. itu kan yang disebut biasanya bronchopneumonia. Karena kan bisa menyebabkan itu ada sesak napas juga. Oke oke. Wah ternyata tidak boleh dianggap sepele ya Iya Healthyzen. iya, betul sekali. Dengan komplikasi yang sebegitunya nih Bu, apa sih Bu yang dapat kita lakukan untuk mencegah campak nih pada anak-anak? Kalau untuk mencegahnya ya, Bu, ya, biasanya kita, cara paling efektifnya Mhm, itu memberikan imunisasi yang oke. lengkap pada, anak balita. Oh, Sepertinya ya, tentunya kita memberikan imunisasi itu kita, tentunya dengan tindakan preventif. Ya, preventif, Bu, ya, kalau betul. preventif itu lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Mengobati, betul. Ya, Jadi sepertinya, kita menjaga kebersihan juga, iya, betul 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 mencuci betul betul. tangan, dan menghindari kontak dengan penderita juga penting. Oh, Dan oke oke. apalagi Bu Novi kalau seandainya kita punya anak bayi di Nah rumah, itu dia, nah itu saya termasuk punya anak bayi Bu. kita itu harus ekstra menjaga kebersihan. Karena apa? Karena imunitas bayi itu kan belum sekuat orang dewasa. Oke, betul Mhm. betul betul betul, oke. Ternyata imunisasi itu sangat penting ya, Bu, ya. Tapi apabila anak nih udah terkena campak, apa hal pertama yang harus dilakukan orang tua nih, Bu? Mmm. Pasti healthyzen sangat penasaran nih, apa Iya, nih hal pasti pertama? ada yang harus kita ini kan, pastikan anak cukup istirahat, berikan asupan cairan yang banyak, kemudian makan makanan yang Iya, bergizi, jika betul. demam tinggi atau kondisi memburuk, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Karena apa itu penting sekali, biasanya kan, kalau ibu-ibu di rumah itu ya, oh menganggap, "Oh anak saya demam," Iya jangan dianggap sepele ya. iya iya Kalau demam hanya ispa aja sih nggak masalah iya gitu iya, ya. betul betul. Nah ini harus segera cepat dibawa ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat Kalau udah demam gitu. 3 hari itu, Iya pokoknya langsung aja bawa ke ternyata vaskes begitu ya, Bu, terdekat. gejalanya. Iya Pencegahan dan penanganan campak ya, Bu, ya? iya Dan jangan lupa imunisasi dan konsultasikan ke dokter juga ya, Healthyzen. Jangan hanya mengandalkan pengobatan sendiri ya, Bu, ya. iya Biasanya, benar. udahlah kasih ini aja di rumah gitu. Iya betul, mhm, Mungkin ada, pesan penutup dari Ibu untuk Healthyzen di rumah, mmm. untuk materi sekarang nih, untuk materi hari ini? Untuk healthygen di rumah, pesan dari, saya, segera ya kalau seandainya, ada pasien yang kena campak, kita lihat tanda-tandanya juga, kita harus segera membawa ke vaskes terdekat. Dan jangan panik jika ada gejala flu, batuk gitu ya, dan kita itu harus perlu diwaspadai. Ya, Mungkin perlu itu. Dan waspada. jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Kemudian makan pola yang sehat. Oke, terima kasih Ibu, Iya, sama-sama Bu yang Novi. telah meluangkan waktunya nih Bu, untuk sharing di Talk Sehat hari ini. Baik Healthyzen, kesimpulan dari Talk Sehat hari ini, jangan panik ya Bu ya. Ya, Dan terus waspada gejalanya. Tindakan preventif jaga kebersihan, terus dilakukan. Tentunya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya Bu, jika iya anak mengalami gejala iya tersebut. betul. Oke, ikuti terus sosial media promosi kesehatan RSUD Dr. Haji Damholit. Terima kasih sudah mengikuti Talk Sehat hari ini. Sampai jumpa di Talk Sehat berikutnya, tetap jaga kesehatan healthyzen. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.